Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanak sadonyo baah kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh terima kasih dan jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan komen-komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Untuk kali ini aku akan meng-up cerita dari seorang teman, bisa dibilang histori teman lah ya. Di mana waktu itu, aku ingat, berapa tahun yang lalu itu kita sempat, ya ibaratnya biasalah teman itu ya paling ngumpul ya ke resto, ya makan, habis itu cerita-cerita, tapi ini biasanya kalau cerita yang itu tentang kehidupan yang pasti ada nilai-nilainya gitu. Di mana, si teman aku ini kan kita ada 6 orang, terus yang satu orangnya ini bercerita dan si 5 orang ini jadi pendengar yang baik lah gitu. Dan habis itu pasti kita punya sudut pandang masing-masing gitu kan. Di mana cerita ini tuh terjadinya di saat, waktu itu teman aku ini dia kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA udah dibilang remaja yang bisa memutuskan mau gimana ya ke depannya gitu kan. Dan dia itu termasuk keluarga yang harmonis lah, dari ibaratnya itu dia dekat dari keluarga ayah, ibu, pokoknya keluarga besar ya dari nenek, kakek itu pokoknya, mereka itu kalau setiap setahun 2 kali itu pasti ketemu gitu. Soalnya ya di saat itulah mereka berkumpul gitu. Itu lumayan banyak sepupu jauhnya itu banyak banget katanya. Di mana dia itu punya tante, tante ibaratnya itu, sepupu dari ayahnya tapi nggak terlalu dekat gitu loh, maksudnya sepupu jauh lah gitu. Dan akhirnya di sepupu si nah dia otomatis dia manggil tantenya lah ya. Tantenya ini manggil dia gitu, maksudnya diajak ngumpul lah gitu, ngobrol gitu kan. Si teman aku ini, dia itu salah satu yang dia kagumi itu ya tantenya ini gitu. Soalnya orangnya adem, nggak neko-neko lah gitu. Ya akhirnya dipanggil terus ya udah nanyain ya biasalah kalau kalau ketemu ya basa-basi gitu, nanti kalau udah tamat SMA mau lanjut kuliah di mana pastilah ada omongan begitu kan. Dan akhirnya udah si tantenya ini, nggak tahu kenapa dia membuka bicaranya itu dengan ya ke hal-hal yang inilah, pokoknya merit gitulah. Dan tantenya pesan sama dia, nanti seandainya udah memutuskan untuk, menikah, kalau bisa jangan menunda untuk momongan gitu. Jadi kalau seandainya tamat kuliah umpamanya 4 tahun, mau kerja nggak apa-apa, mau kerja aja dulu, terus kalau seandainya mau menikah itu berarti udah siap untuk punya anak, untuk punya keturunan gitu kan. Dan akhirnya udah si ya karena teman aku di saat itu ya fokusnya untuk belajar, ya kayaknya hal begitu itu kayak kayak aneh kedengaran gitu dan udah, "Oke tante," gitu dan si tantenya lanjutin gitu, "Jangan sampai menyesal kayak tante," gitu. Terus lah teman aku mikir gini, "Menyesal kenapa ya?" Oh ya, karena tantenya itu, dia itu udah menikah lumayan lama sih, tapi belum mendapatkan keturunan, ini belum ya, bukan berarti nggak akan gitu. Ya, dan akhirnya si tantenya itu bilang gini, "Dulu tante ya ibaratnya itu pas tamat sekolah terus lanjutkan ke kuliah gitu, 4 tahun tamat kuliah, terus karir posisinya bagus gitu, terus ketemu sama orang, sama suaminya sekarang lah gitu dan memutuskan untuk menikah. Mereka menikah ya waktu itu usia tantenya itu, 23, 24 lah kata dia gitu, waktu menikahnya itu ya lumayan muda sih ya. Dan akhirnya si tantenya ini karena dia itu dapat kerja yang bagus di kantoran gitu, posisinya itu juga bagus, dia udah menikah itu mereka itu nggak maksudnya menunda untuk punya momongan gitu. Itu yang disesalin sama tantenya sebenarnya katanya. Terus karena, pertimbangan dia itu kayak mau naik jabatan gitu. Dan ya, setelah itu dapat jabatan yang bagus, kedudukan yang bagus, udah selang 1 tahun, kan dia kan emang niatnya itu tahun depannya itu dia akan, planning buat punya baby gitu kan. Nah, setelah setahun selesai terus, inilah kayak, apa namanya, kayak merencanakanlah pengen punya baby gitu. Setelah ya namanya suratan ya maksudnya emang ini diatur sama Tuhan lah ya. Jadi ya belum juga hamil lah gitu. Dah, tapi si tantenya ini selalu ikhtiar gitu, ikhtiar dan akhirnya ada di kala udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan dia sempat menanyakan ke suaminya, "Kalau nanti seandainya, kita nggak punya ini emang nggak masalah?" Gitu kata si tantenya ini ke suaminya. Terus kata suaminya, "Ya nggak masalah mungkin kalau emang kita nggak ditakdirkan punya keturunan, ya mungkin ibaratnya itu kita itu disuruh untuk hidup
sampai tua berdua gitu ya, happy ajalah katanya gitu. Kalau kita lihat mungkin kalau kita dengar juga itu rasa bersyukur seorang suami lah gitu kan. Dan akhirnya itu lumayan menenangkan tapi ya namanya cewek ya, tetap aja merasa pengen punya keturunan, pengen ya hidup normal gitu ya. Dan setelah, 4 tahun, 5 tahun belum mendapatkan, tantenya ini bilang lagi kan kebetulan si tantenya ini anak tunggal. Si tante teman aku ini anak tunggal dan si suaminya juga anak tunggal gitu ya, satu-satu keturunan dari, pihak suaminya ya suaminya aja yang diandalkan gitu kan. Terus, jadi sempatlah tantenya ini menanyakan kembali ke suaminya ini gitu, "Gimana kalau kita ngangkat anak aja?" Gitu kan. Ibaratnya siapa tahu kalau kita ada anak yang pertama dan yang kedua, bisa ada anak yang kedua kan enak gitu kan. Terus kata suaminya, ya suaminya belum siap, nanti ajalah gitu, mikir hal begitu gitu. Dan ya namanya apa, masih khawatir lah si tantenya ini masih ya gimana ya seandainya nanti benar-benar dia nggak bisa mengandung gimana gitu, seandainya dia nggak mendapatkan keturunan gimana gitu, pokoknya membatin gitulah. Terus pokoknya kayak dalam 1 bulan itu pasti pembahasan itu selalu ada katanya, kata tantenya itu kan, kata teman aku, kalau ibaratnya tantenya itu sering menanyakan gimana gitu. Terus, sampai sempat tantenya gini, "Kalau seandainya aku nggak punya anak nanti kamu cari yang lain dong," gitu. Terus, "Ya enggak lah," katanya, kata si suaminya ini ya. Dan akhirnya, emang sih kalau dilihat dari apa, suaminya ini emang baiknya ke tantenya itu baik banget ya, kayak ibaratnya apa pun yang mereka beli di saat pernikahan itu atas nama tantenya gitu, nggak ada atas nama suaminya gitu. Itu menunjukkan dia benar-benar sayang ke si tantenya gitu kan. Dan sempatlah udah 6 tahun, 7 tahun, udah selang 10 tahun gitu, ada hal yang benar serius sebenarnya masalah ini dia ketahuinya itu dari ibunya gitu kan. Dan akhirnya si tantenya ini nggak tahu kenapa itu dia kayak menemukan sesuatu yang bikin dia kaget gitu. Setelah 10 tahun pernikahan, akhirnya dia menemukan kalau suaminya itu udah menikah secara siri, itu 10 tahun dia mengetahui ya, dan udah punya anak usia 5 tahun dan mereka udah punya anak 2 si suaminya ini. Dan udah pas itu ya pertama sih emang kaget, sedih gitu, ya namanya tantenya ya orang ini ya, orang yang lemah lembut gimana sih ya, rapuh gitulah. Terus si tantenya ngomong gini, "Kok tega banget sih," gitu, "mengkhianati dia," gitu. Terus si suaminya bilang gini, biasanya kan kalau orang yang selingkuh itu ya pasti flying fiktif gitu kan. Pertama sih ngomongnya gini, "Ya khilaf," katanya gitu. Tapi kan lucu aja ya kalau ibaratnya kalau khilaf itu sekali itu kita langsung menyadari dan kita menjauhi dong hal yang nggak baik gitu kan. Tapi khilafnya kok udah punya anak 2 gitu kan. Udah pokoknya kayak mereka itu, punya keluarga normal lah gitu. Dan akhirnya si tantenya mengetahui lagi kalau si mertuanya ternyata udah tahu. Kalau si suaminya ini udah menikah siri sama orang lain, udah punya anak, sama orang lain itu udah punya anak 2 udah. Terus pas itu, pas si tante pokoknya desak-desak-desak, dan akhirnya si suaminya adalah kata yang ini, "Itu kan salah kamu," katanya gitu. Ibaratnya ya aku ibaratnya pokoknya nggak ada rasa bersalah lah apa yang dia lakukan gitu. Ternyata ya tantenya tahu, ternyata selama 5 tahun belakangan ini ke pihak dari mertuanya, dari suaminya itu sayangnya itu sayang palsu gitu, kebohongan semua gitu. Dan ya alasannya itu ya gitu dan si ini suami dari tantenya ini ngomong, "Terserah kamu mau pisah apa enggak, mau cerai apa enggak, ya terserah nggak apa-apa. Kalau di sini ya saya salah," katanya, "tapi saya nggak mungkin meninggalkan anak ini gitu, anak ini dan si wanita ini gitu." Dan udah, ya ibaratnya si tantenya ini agak ragu sih. Dia harus pertahankan pernikahannya yang udah 10 tahun walaupun 5 tahunnya berpura-pura, dan akhirnya tantenya itu ya namanya orang ya punya keputusan masing-masing, ada yang untuk memilih bertahan atau untuk memilih stop sampai di sini aja gitu. Nah si tantenya, nggak melanjutkan pernikahan, udah akhirnya mereka bercerai dan itu yang disesalkan sama si tantenya ini ya gitu katanya, menunda, punya anak, punya momongan, padahal ya ibaratnya sekaya apapun kita, pasti yang ditanya itu bukan, "Berapa rumah kamu?" Bukan, "Berapa emas kamu udah berapa kilo?" Bukan, ya pasti nanyanya anak gitu. Ya gitu aja sih teman-teman, ya menurut aku banyak sih nilai-nilai yang kita dapatkan di sini dan bagi yang mau nikah nih.
Yang menikah semoga kalian mendapatkan jodoh yang benar-benar, terbaik lah dari sisi Tuhan, yang bisa menjadi sahabat, sebagai suami, sahabat sebagai ya di dunia dan akhirat. Ya walaupun apa, ibaratnya perjalanan itu nggak semulus yang kita inginkan, ya dan satu lagi, pastikan pasangan kalian itu bukan suami orang, bukan istri orang, bukan ayah orang, dan pastikan juga suami kalian itu nggak mengidap MPD, itu sangat menyusahkan. Punya pasangan MPD itu, sangatlah tidak bagus buat mental kita terutama ya. Dan bagi teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak-banyak dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya, histori berikutnya yang mungkin dari histori teman, histori diri sendiri, dan pokoknya aku akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin supaya ada pesan dari cerita ini, tersampaikan dan apapun penilaian kalian, tentang cerita ini, itu sesuai sudut pandang kalian dan terima kasih, sampai jumpa di next video, bye-bye.